Di awal film, seorang perempuan bernama Megan bergabung di Korps Marinir Amerika sebagai bentuk pelarian masalah di kehidupannya. Dari dipecat di berbagai kerjaan, perceraian kedua orang tuanya, ditambah lagi dirinya yang tidak suka bersosialisasi dengan manusia lain. Hal-hal itu mendorongnya untuk bergabung dengan Korps Marinir Amerika yang saat itu adalah sebuah pilihan jauh dari pandangan perempuan. Keberangkatan Megan ke tempat pelatihan ternyata tanpa sepengetahuan ibunya, sebab menurutnya untuk apa pamit jika saat di rumah ia seperti tinggal dengan ibu kos yang cerewet nanyain tunggakan. Masa pelatihan pertama hingga ia berhasil dinobatkan sebagai marinir, Megan lakukan dengan sebisa mungkin dan sungguh melelahkan. Hingga saat ibunya datang untuk menjenguk, Megan sama sekali tidak senang. Kemumetan yang dirasakan Megan membuat dirinya butuh pesta. Dia pergi dengan teman-temannya ke bar dan menghabiskan beberapa gelas alkohol hingga membuatnya teler. Karena terlalu banyak minum, Megan nekat buang air di depan rumah tetangga dan akhirnya diketahui oleh prajurit yang lain hingga akhirnya Megan mendapatkan hukuman. Megan dipertemukan dengan Gunny Martin bergabung dengan divisi K9. Dia mendapatkan hukuman yaitu membersihkan guguk di kandang. Disinilah awal pertemuannya dengan Rex. Tapi Rex sepertinya tidak menyukai keberadaan Megan. Tepat saat Megan ingin pergi, Gunny datang dan mengajaknya. Ternyata Gunny menyuruhnya untuk menjadi umpan latihan guguk-guguk di sana. Anjir. Melihat Megan kelelahan, prajurit lain memberinya minum tapi Megan menolak. Dia juga mengatakan jika biasanya dirinya hanya menggunakan jaket dan tidak dengan celananya. Karena biasanya anjing akan lebih sering menggigit lengan jaket. Megan pun menurutinya. Megan mah nurut wae. Setelah Megan melepas celana pengaman, anjing selanjutnya yang akan berlatih adalah Rex. Tanpa Megan sangka, Rex menggigit bokongnya hingga celananya robek, menyuguhkan kepada kita semua sebuah cangcut warna pink di sana. Enggak canda. Tak mau jadi tukang bersih-bersih guguk terus, dia meminta Gunny untuk menjadikannya sebagai pengurus anjing. Dan Gunny mengatakan jika ia ingin menjadi pengurus anjing, ia harus bisa berhenti membuat kekacauan. Dan ia harus mendapatkan nilai bagus di ujian semesternya nanti. Megan pun menyanggupi itu. Dia terus berlatih hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan nilai tertinggi di ujiannya. Megan langsung menemui Gunny dan menunjukkan nilai ujian itu. Bukannya memberi Megan anjing untuk diurus, Gunny justru memberinya kaleng rengginang untuk dijadikannya bahan latihan. Scene berlanjut, keesokan harinya Megan dan yang lain dipertemukan dengan Sergeant Andrew Dean. Mereka akan dilatih untuk melakukan tugas perang. Dan beberapa jam setelah itu, Gunny memanggilnya dan menyatakan jika Megan akan mengurus Rex mulai saat itu. Karena pelatih Rex yang dulu kewalahan hingga tangannya terluka. Mulanya Megan dan Rex bukanlah gambaran sepasang dynamite duo seperti Sule dan Andre. Sikap Megan yang seorang pemberontak dan selalu membuat kekacauan di mana saja dan dengan siapa saja membuat Rex malah menjadi liar. Tapi bukan seorang Megan namanya jika tidak bisa menjinakkan Rex, apalagi anjing yang cuma seekor anjing. Gimana sih? Megan mulai mendekati Rex secara perlahan dengan memberinya guguk itu makan. Lewat pendekatan yang intens kepada Rex, Megan berusaha menunjukkan sisi persahabatan kepadanya bahwa ia sebenarnya bisa menjadi teman yang baik. Saat berlatih, Sergeant Andrew mengatakan kepada Megan untuk lebih dekat dengan anjing yang kita miliki, cukup dengarkan dia, dan Megan pun mengikuti saran itu. Pendekatan yang Megan lakukan kepada Rex membuahkan hasil. Rex mau menuruti setiap perintah Megan. Megan juga membolehkan Rex untuk bisa tidur sekamar dengannya. Hingga pada suatu penugasan pun tiba. Di pesawat, Rex tak bisa berhenti menggonggong karena merasa cemas. Megan pun langsung mendekati Rex. Dia membuatnya langsung tenang hingga perjalanan berlangsung lancar. Tiba di camp, Megan dan Rex mendapatkan kamar sendiri. Ya bagaimana tidak, Megan kan perempuan, ia pasti menghindar dari para jantan. Hari pertama Megan akan melakukan tugasnya. Setelah mandi dia langsung bersiap. Megan juga kemudian bertemu dengan Mads dan anjingnya Chico. Megan dan Rex mengamankan area di wilayah Ramadi, Irak.
Mereka mengecek semua orang yang akan masuk ke wilayah tersebut. Rex juga mulai menjalankan pekerjaannya, tapi tak ditemukan apa-apa. Hingga seorang anak kecil bertanya siapa nama anjing yang Meghan pegang, dan Meghan langsung memberitahunya. Itu membuat dia dimarahi karena dalam dunia militer, semua hal memang perlu dirahasiakan dari pihak luar manapun. Saat hari mulai malam, dia tiba-tiba mendapatkan tugas yang sebenarnya tugas itu tak pernah diberikan kepada wanita, tapi apa boleh buat. Meghan dan prajurit yang lain menggeledah sebuah rumah, dan Rex mengendus bau mencurigakan dari balik sajadah-sajadah yang terlipat. Dan apa yang mereka temukan? Oh my god, kumpulan senjata yang disimpan di tembok. Setelah penugasan itu, Matt dan Meghan semakin dekat. Meghan juga berani bercerita kepada Matt tentang alasannya bergabung dengan Corps dan juga menceritakan masa lalunya yang gelap. Keesokan harinya Meghan kembali bertugas. Meghan dan Rex akan melakukan penyisiran jalan dari berbagai ranjau, dan Rex berhasil menemukan banyak sekali ranjau di sana. Ketika sedang beristirahat, sebuah mobil datang melaju dengan kencang. Satu tembakan peringatan untuk tidak melintasi daerah tersebut sama sekali tidak digubris. Saat sang pengendara sudah dibuat tiarap, Meghan dan Rex langsung mendekati mobil itu untuk melakukan pengecekan, tapi yang terjadi adalah keduanya terpental oleh ledakan bom yang ditanam di jalan. Meghan mengalami luka di bagian kepala dan telinganya, sedangkan Rex mengalami luka di kaki. Awalnya Meghan dimarahi karena membiarkan anjingnya lewat begitu saja, tapi saat ditelusuri dengan dalam, ada kabel yang menjalar jauh menuju bangunan di seberang, dan mereka berpendapat jika seseorang pasti sudah mengincar Rex serta Meghan, hingga mereka memicu bomnya dari jarak jauh. Setelah mengetahui itu, rekannya yang lain berencana untuk memanggil Matt dan anjingnya agar menuju ke tempat itu, tapi Meghan menentangnya karena mungkin akan terlalu lama menunggu, dan nanti pasti para pemantau itu akan pergi. Kemudian, rekannya mengatakan akan melintasi lapangan itu sendiri tanpa Meghan dan anjingnya. Meghan pastinya langsung menolak. Dengan banyaknya ranjau yang sudah Meghan temukan, bagaimana mungkin mereka akan menuju rumah itu tanpa Meghan serta Rex. Memastikan jika Rex baik-baik saja dan mampu melakukan tugasnya kembali, dia dengan perlahan menuntun yang lain menuju rumah itu. Setelah sampai, mereka berpencar menyusuri setiap sudut di rumah tersebut yang ternyata bangunan bekas sekolahan. Mereka pun menuju atas gedung itu dan ditemukannya berbagai alat perakit bom. Gomez yang merasa tidak melakukan kesalahan apapun bingung serta takut karena Rex tiba-tiba saja menggonggong di depannya. Meghan berusaha membuat Rex tenang tapi tak berhasil. Rex terlepas dari Meghan dan berlari ke arah Gomez. Ternyata Rex cuma mau ngelindungin si Gomez. Dari ujung sana, seorang pria menembakkan peluru yang berpicu ledakan ke arah Meghan serta rekan lainnya. Saat mereka akan pergi, peluru itu kembali meledakkan area Meghan berada. Dan secara bersamaan, bantuan pun datang. Mereka saling bergantian untuk melindungi hingga berhasil masuk ke dalam mobil. Giliran Meghan dan Rex akan masuk ke mobil, pegangannya terlepas hingga dia terpental jatuh. Rex pun langsung menolong Meghan dan mereka pun berhasil selamat. Aduh, Mimin ikutan deg-degan euy. Tiba di pangkalan, Meghan harus menjalani perawatan intensif untuk bisa bertugas kembali. Rasanya sangat berat untuk meninggalkan Rex sendirian. Tapi mau gimana lagi? Saat menjalani perawatan, Rex tak pernah lepas dari ingatan Meghan. Dia disuruh untuk pulang dan istirahat selama 3 minggu di rumah. Meghan pun bisa merayakan Natal di rumah bersama ibunya tapi tanpa ayahnya, dan itu membuatnya sangat bosan. Setelah pulih, Meghan langsung menuju ke Camp California. Kini Meghan sudah mampu menjadi pelatih prajurit baru, tapi dia tidak akan berperilaku membagongkan seperti seniornya dulu. Bagus nak, lanjutkan. Kemudian tanpa disangka Meghan juga akhirnya bertemu kembali dengan Matt. Tanpa basa-basi dan cang-cincong lagi, mereka Beberapa hari kemudian, berita duka pun didengar. Sergeant Andrew Dean tewas oleh pelaku bom bunuh diri.
Semuanya sangat merasa kehilangan sosok Andrew, karena menurut gosip, Andrew ini adalah surgeon terbaik. Setelah pulih dari kejadian yang menimpanya, Meghan memutuskan pensiun dan akan mengadopsi Rex untuk memulihkan traumanya. Tapi dokter hewan tak mengizinkan Meghan untuk mengadopsi Rex karena dia pikir Rex akan sangat berbahaya. Bukannya dibiarkan istirahat, Rex diminta untuk melakukan tugas mengendusnya bersama pengurus yang baru. Karena kesal, dia langsung menemui Gunny untuk meminta penjelasan. Meminta tolong kepada Gunny untuk mengubah klasifikasi tentang Rex. Tapi Gunny tak bisa berbuat banyak. Dia menyuruh Meghan untuk membiarkan saja Rex karena nggak lucu kalau Rex menggigit tangan anak kecil berumur 4 tahun yang memegang pistol mainan. Meghan pun pulang. Ibunya berusaha menggantikan sosok Rex untuk Meghan, tapi yang ada Meghan dan ibunya bertengkar. Hingga Meghan akhirnya ngungsi ke rumah ayahnya. Kondisi mental Meghan benar-benar kacau. Dia sangat mudah emosi dan ingatannya terus menuju kepada Rex. Dia berusaha untuk mencari tahu info tentang Rex, tapi tak pernah berhasil. Ayah Meghan yang mengkhawatirkan keadaan Meghan mencoba untuk memberinya nasihat. Walaupun Meghan merasa telah kehilangan segalanya, dia tetap meminta Meghan untuk For Life Goes On, seperti judul lagu BTS. Impresif. Berkat disemangati oleh ayahnya, Meghan kembali mendapatkan semangat hidup, termasuk semangat untuk mencari keberadaan Rex. Ketika Meghan sudah kembali bekerja, dia mendapat kabar dari Surgeon Foreman. Foreman mengatakan jika mungkin Meghan bisa bertemu lagi dengan Rex, karena korps sekarang sudah tak membutuhkannya lagi dikarenakan kondisi kesehatan Rex yang sangat buruk dan mungkin akan disuntik mati. Mendengar itu, Meghan meminta bantuan dari sebuah yayasan veteran dan Senator Chuck Schumer. Dia memberitahu semua hal yang pernah Rex capai. Hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan lebih dari 20.000 petisi. Meghan berhasil mendapatkan semua itu berkat penjelasannya di berbagai media. Tiba di upacara pensiunan, Meghan bertemu kembali dengan Matt. Matt memberi kabar gembira jika korps akhirnya mengizinkan Rex untuk dibawa pulang oleh Meghan. Dan ketika sampai di rumah, Meghan memperlakukan Rex layaknya anak sendiri. Berkat aksi heroik Meghan dan Rex, mereka pun mendapatkan sambutan meriah dan penghargaan dari korps. Mereka berdua dikenal oleh banyak orang, dan kehidupan terus berlanjut hingga Rex mati di bulan Desember 2012. Dan film pun berakhir. For your information guys, ada teori yang 100% benar nih. Jika anjing dapat merasakan ketakutan seseorang, tapi nggak tahu apakah kalimat itu bisa menenangkan orang yang takut sama anjing. Karena menurut Kamus Besar Sari Rasa, itu tidak berlaku. Soalnya tiap kali Mimin papasan sama anjing di jalan, lutut tuh lemes cuk. Dan si Guguk malah tambah membagongkan. Actually, walau dikatakan sebagai film yang heroik, Mimin cuma melihat beberapa adegan saja yang menggambarkan hal tersebut, but it's okay.